Tapi kita semua merindukan bagaimana tiap hari keluarga ini bertambah berkat Tuhan. Bagaimana tiap hari keluarga ini bertambah di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah 8 tahun menikah dan selama berjalannya pernikahan saya merasa tidak selalu gampang. Ada banyak sekali pergumulan dan tidak selalu mudah. Dan saya percaya semua kita baik yang masih anak-anak dan sudah orang tua pun mengalami bahwa di tengah-tengah keluarga itu tidak selalu mudah, tidak selalu gampang. Tapi bagaimana supaya berkat itu dicurahkan, firman Tuhan ajar memang kita harus sehati. Nah, sehati. Saya memberi tema firman Tuhan hari ini adalah sehati. Sehati itu saya buat artinya sehat perlu hati-hati gitu ya, sehati. Sehati itu kalau mau sehat ya hati-hati gitu. Keluarganya kalau mau sehati, kalau mau sehat perlu hati-hati. Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak mau satupun keluarga kita ini menjadi keluarga yang akur. Itu harus kita ingat. Iblis itu tidak mau satupun di antara kita, keluarga kita ini akur. Itu sebabnya iblis itu semangat sekali bagaimana caranya supaya keluarga kita ini rusak. Supaya keluarga kita ini berantakan. Karena kalau berantakan keluarga kita, pribadi anggota keluarganya pasti rusak. Ibu bapak perhatikan, kalau ada satu keluarga yang dibangun dengan baik, takut Tuhan, cinta Tuhan, biasanya kepribadian orang-orang yang ada di dalamnya pun adalah pribadi yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Tapi kalau ada satu keluarga yang ribut lalap, berantem terus, maka tidak heran juga kalau kita melihat pribadi-pribadi anggota keluarganya juga akan menjadi pribadi yang suka ribut, suka berantem. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Dia berusaha tiap-tiap hari berjuang. Bapak Ibu bayangkan kalau iblis berjuang. Makanya kita tidak boleh santai untuk menjaga selalu kebaikan di tengah rumah tangga kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua dan anak, suami dan istri, itu kadang-kadang ributnya itu bukan karena masalah besar. Biasa karena nggak nyambung. Nggak nyambung itu biasanya cara berpikirnya ada yang berbeda. Misalnya saya suka misalnya nabung, suami saya bilang ngapain nabung? Ini misalnya ya, karena suami saya suka nabung ya. Jadi ini bukan keluarga saya. Saya bilang ayolah nabung, lalu suami saya bilang ngapain nabung? Tuhan itu dahsyat. Nanti kalau kita perlu diadakan blep. Dia juga betul, dia beriman, dia bilang ngapain nabung-nabung, Tuhan bisa adakan kok. Ini kan cara berpikir yang berbeda. Nah kalau saya terus juga bilang ayo nabung, dia bilang enggak nabung. Kira-kira lama-lama apa yang terjadi? Ada 2 yang terjadi. Yang pertama, saya diam-diam, suami saya diam-diam. Ya udahlah, udah bilang jangan nabung, saya bilang udahlah, aku bilang pun nabung. Yang kedua, yang terjadi adalah ribut. Saya pun ribut, dia pun ribut, berantem. Biasanya itu yang terjadi. Membuat cara berpikir ini berbeda, itu biasanya hal-hal yang sedikit. Misalnya saya orang serius, anggota keluarga saya suka guyon, main-main. Padahal saya serius orangnya. Saya kalau disuruh bicara begini, kan udah aku bilang jangan main-main. Sementara misalnya anak saya suka sekali main-main. Nah ini kan cara berpikir yang berbeda ya. Saya suka bekerja ke ladang, sementara suami saya nggak suka, saya mau jualan. Nah gitu. Jadi cara berpikir ini yang berbeda. Saya suka jalan-jalan. Suami saya ngapain jalan-jalan? Jalan-jalan ngapain tuh buang-buang uang. Kita hemat kumpul uang supaya anak kita nanti kuliah sampai S3. Baik tujuannya, saya pun mau jalan-jalan misalnya. Atau misalnya kalau saya suka makan di luar, nah suami saya bilang makan di luar, bagus kamu belikan 120.000 bebek babi 1 kilo, serumah kita makan. Ini kalau 120.000, 2 orang cuman kita makan di rumah. Nah kalau saya ngotot, sekalinya makan di luar, dia bilang sekali pun udah makan 1 hari.
Yang terjadi adalah saya bisa diam, atau suami saya diam, atau saya ribut, atau suami saya ribut. Paulus dalam kitab Filipi memberikan kita penjelasan bahwa dalam persekutuan kita dan dalam rumah kita, kita harus sehati. Ayo kita buka Alkitab kita bersama. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus, Bapak Ibu, waktu menulis kitab Filipi, dia ada di penjara. Jadi waktu dia tulis ini, dia ada di penjara. Waktu dia di penjara, jemaat Filipi ini baik sekali, luar biasa. Mereka kumpul-kumpul bantuan untuk bantu Paulus selama dia ada di penjara. Sampai dia kirim orang, tenaga untuk bantu Paulus di sana supaya Paulus tidak terlalu susah hidupnya di penjara. Saya percaya jemaat Filipi pun selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong pendeta kami Paulus, di penjara dia Tuhan karena memberitakan firman-Mu. Jemaat ini baik, luar biasa. Tapi Paulus bilang begini, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Walau kamu beri aku bantuan, walau kamu berdoa, walau kamu kirim tenaga, perhatianmu besar padaku, kata Paulus. Belum sempurna sukacitaku karena ada perpecahan di antara kamu. Itu yang Paulus bilang. Sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 2, ini salah satu contoh tentang ada dua orang yang bertengkar. Namanya Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini salah satu contohnya. Saya pikir Euodia itu laki-laki atau perempuan menurut Ibu Bapak? Perempuan. Dan kunasihati, Sintike laki-laki atau perempuan? Perempuan juga kurasa ya. Jadi ini yang berantem ini perempuan dan perempuan. Kunasihati supaya sehati sepikir. Ini salah satu contohnya. Paulus catat, dia bilang kunasihati Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir, supaya jangan ribut. Mereka harus sehat, harus jaga dengan hati-hati hubungannya, kata Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa berkat itu selalu dilimpahkan pada tempat yang rukun, pada keluarga yang rukun, pada jemaat yang rukun. Tuhan perintahkan berkat pada jemaat yang rukun. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan perintahkan berkat pada jemaat yang rukun. Iya. Tambahi lagi, ayo kita rukun. Nah, berkat Tuhan perintah ke sana, makanya Paulus bilang dari penjara, dia khusus tulis surat ini, dia bilang, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Banyak keluarga cerai tidak, rumah masih sama, pekerjaan sama-sama ke ladang, masih sama, pergi ke ladang. Jualan sama, masih jualan. Tapi nyambung? Enggak. Udah enggak nyambung. Man kita ya, man, duduk. Lape kanan tabelan pandangin, udah makan aja. Ayo ke ladang. Ayo, masih sama, nampaknya sama, tapi sudah tidak nyambung. Hancur tidak, tapi dengar ini, keluarganya tidak berkembang. Coba Bapak Ibu pikirkan, sekarang kita ini keluarga kita berkembang tidak?
Walau masih anak-anak kita bisa menilai ya, maksud saya anak-anak dalam arti kita posisi anak di rumah keluarga kita berkembang tidak? Atau hanya menjalani hidup masing-masing ya, kapan nanti Tuhan buat lagi sesuatu, ya udah aku jalani seperti ini. Tapi Paulus dengan jelas katakan pada Filipi, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, dalam satu persekutuan, di dalam satu jiwa, satu tujuan. Saya sering baca orang buat tulis di Facebook, kalau ada orang menikah dia bilang, selamat ribut rukun. Pernah kamu dengar itu? Selamat ribut rukun. Pernah kamu dengar? Aku dulu sampai tanya-tanya, apa sih maksudnya selamat ribut rukun? Bagaimana mungkin ada orang hidup ribut dulu baru rukun gitu. Kalau udah ribut pasti meninggalkan sisa, walaupun akan rukun lagi gitu ya. Selamat ribut rukun. Lalu akhirnya saya coba pelajari, saya tahu itu rupanya sebuah tulisan buku dari seorang dokter namanya Andar Ismail. Dia tulis buku Selamat Ribut Rukun. Tapi puji Tuhan akhirnya dokter ini melanjutkan lagi dengan tulisan sambungan buku yang kedua. Akhirnya dia buat, mungkin dia menyadari bahwa nggak ada yang namanya kalau udah ribut rukun itu baik, nggak. Walaupun memang begitulah keadaannya, akan ada ribut, ada rukun. Tapi yang namanya udah ribut, kalau bisa jangan ribut, kan begitu. Dia lanjutkan dengan satu bukunya Selamat Sehati. Dia sambung bukunya, buku yang kedua Selamat Sehati. Dan itu yang firman Tuhan ajarkan, kita harus menjaga kesehatian, sehati sepikir dengan keluarga, dengan jemaat di tempat ini. Harus sehati sepikir. Itu sering kami dengar, Tan. Kami pun kalau ada orang menikah, begitunya kami bilang, sehati kena ya, sada ukur kena ya, gitu kami bilang. Tapi bagaimana cara melakukannya? Itu yang penting. Bagaimana cara membuat sehati sepikir? Paulus menjawab langsung di pasal 2 ayat 3 tadi ya. Paulus kan bilang di ayat 2 tadi, pasal 2 ayat 2 dia bilang begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana caranya? Ayat 3. Pertama, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini caranya yang pertama. Saya jangan mencari kepentinganku sendiri. Kalau ku cari kepentinganku sendiri, berantem aku sama keluargaku. Aku kalau ku cari kepentinganku sendiri, susah aku, kampunku buat susah. Kalau ku cari kepentinganku sendiri. Aku perlu ini, pokoknya aku mau ini. Kalau nggak dibuat, apa yang terjadi? Pasti ribut. Coba ibu bapak bayangkan, ada seorang ibu di rumah dia bilang begini, aku gak mau taat sama suamiku, enak kali dia aku taat. Aku gak taat pun, gak dipedulikannya pun, aku bisa cari makan sendiri. Aku bisa bekerja sendiri, ku hidupi anakku, ku cukupi kebutuhanku, aku bisa. Nah suaminya pun bilang begitu. Aku gak mau kayak suami orang, dibilang di bawah ketiak istri. Aku gak mau, pokoknya apa yang ku bisa, aku kepala, harus diikuti. Anak pun gitu, aku gak mau diatur, aku maunya yang ngatur. Kalau ku bilang A, mama bapakku. Kalau ku bilang B, mama bapakku. Bapak ibu bayangkan coba bagaimana kehidupan di rumah tangga seperti ini. Lalu ada skenario yang kedua, suaminya baik kali, udahlah kalau kata istriku begitu ya udah, bilangnya pun aku di bawah kata istri, tidak apa-apa, yang penting kulakukan firman. Istri pun begitu, nggak apa-apalah, dibilang lemah pun nggak apa-apa, itu kata firman. Anak-anak pun begitu, ya aku mau ikut orang tua, dia atur aku, memang diatur aku seorang anak. Ada skenario 1, ada skenario 2, kamu pilih skenario yang mana? Udah mau bilang 2 tapi kenapa agak sulit membicarakan? Karena sering sekali skenario 1 yang terjadi. Aku mau atur, aku mauku, aku perluku, kepentinganku, keperluanku. Kalau nggak dibuat, ribut. Begitu maksud saya Bapak Ibu, sering sekali kepentinganku ini yang membuat ribut. Kan
Karena aku mau kepentinganku saja. Keluarga pun begitu. Aku mau kepentinganku saja. Dan itu yang membuat aku susah, yang lain pun susah. Jadi yang pertama, supaya rumah kita tetap sehati, jangan selalu mengutamakan kepentingan kita. Jujur kita di hidup kita. Jangan aku sering sekali kepentinganku yang kupikirkan. Kalau kita ditegur oleh Tuhan, kita mau bersama-sama berubah di hadapan Tuhan supaya ada kesehatian di tengah-tengah rumah tangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua masih di ayat tadi. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua, rendah hati. Ayo sama-sama kita katakan, rendah hati. Sekali lagi, rendah hati. Saya sampaikan rendah hati itu dengan cukup sederhana. Saya tidak akan panjang banyak membicarakan rendah hati. Rendah hati yang saya maksudkan hari ini adalah siap ditegur. Siap dinasihati, itu rendah hati. Cukup itu saja. Kalau kita bisa dinasihati, itu artinya kamu rendah hati. Aku bapak-bapak aku, masa aku dinasihati aku yang betul enggak? Orang tua aku yang betul. Orang tua pun bisa salah. Tadi malam aku lagi sibuk-sibuk, anakku bilang, ambil bola aku mak. Aku bilang nanti anakku sibuk kali aku. Menurutku ambil bola itu gak penting. Main apapun dia duluan bisa. Main terserah dia dulu. Janganlah main bola dulu, aku sibuk kali ini. Ambil bola aku gak sampai. Aku di atas lemari memang. Jadi pakai kursi pun dia gak sampai. Terakhir dia bilang gini, mama ini kalau mama yang suruh harus kami ambil. Tapi kalau kami nanti ada lalap kerjaan mama. Gitu kata anakku. Setelah itu, iya juga ya, betul ini. Dan di situ aku harus belajar rendah hati. Oh iya anakku, ya aku ambil. Iya anakku, ini anakku. Belajar aku rendah hati. Di situ aku memang Tuhan ajar. Oh iya ya, kalau aku yang suruh harus dikerjakannya. Kan mama yang ini, mama yang tahu yang terbaik. Kan gitu kan, mama ini kan bapak-bapak selalu gitu. Tahu aku yang terbaik untukmu, pokoknya kau ikut saja, taat saja. Tapi kalau udah giliran anak yang bilang, kau anak-anak kau tahu apa? Kan gitu juga kebalikannya kita buat. Enggak. Rendah hati, siapapun yang menasihati kita mau bertobat kalau kita salah. Mau berubah kalau kita salah. Mau dinasihati teman kita. Di Komsel dibilangnya, udah terlalu sombong kami itu nak. Jangan buat pembelaan diri. Oh iya, di mana kesombonganku? Ya di sini. PKS kasih tahu. Itu udah nggak baik, itu udah kikir nak, nggak boleh begitu. Kita dengar atau nak PKS yang dinasihati, kami itu PKS kami terlambat kamu lalap datang, ulah kakak megelut ya kan, iya nggak tahu kalian begini begitu, enggak, kita sama-sama kalau rendah hati itu mau dinasihati, amin. Yang ketiga di ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga, mengosongkan diri sendiri, bukan mengosongkan orang. Coba kita lihat Yesus, waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus itu sebenarnya kalau ibu bapak bayangkan, saya kadang membayangkan Yesus itu luar biasa sekali Tuhan ya. Kalau udah Paskah begitu saya pasti bayangkan Yesus itu ada di salib, terus kakinya ditekuknya gini, di atas kayu salib di antara langit dan bumi. Sakit kali itu gitu saya bayangkan ya. Kalau saya bayangkan tangan begini, dipaku dua-dua, kakinya diikat begini. Kenapa Yesus itu kalau digambarkan sampai perut ini nampak ototnya kan gitu. Kalau kita nampak kan enggak buncit gini. Enggak akan perutnya sampai berotot nampak. Coba kamu bayangkan kalau kamu digantung gini. Lalu kemana kamu bertumpu? Maksudku apa yang jadi pertahanan kalau kita di atas salib begini tangan kita dua-dua? Di mana kamu buat kekuatan do? Di mana pertahanan do?
nggak mungkin di tangan. Kalau di sini tadi dipaku, mela mungkin kita tahan gini, pasti kita takut tangan kita ini koyak kan gitu. Pasti perut ini pun narik, semua kita gini kayak supaya nggak jatuh. Namanya juga kita ada di atas. Kecuali ini diikat ya. Kalau diikat tali, bisa kita di sini bertahan. Menggelantung di tangan, enggak. Kalau ini dipaku, enggak kan mungkin kita bertahan di sini. Pasti semua sampai perut kita ini berusaha supaya menahan bobot badan kita ini gitu. Saya selalu ingat itu kalau Paskah. Tuhan kau luar biasa. Kalau aku tadi disalib begitu, Tuhan ngeri sekali. Dia saja yang tidak berdosa, yang kita sebut sebagai Tuhan, yang kita sembah hari ini, datang ke dunia mengosongkan diri. Dia nggak datang bilang begini, hei jemaat lau gende, kosongkan dirimu, kamu yang harus merendahkan diri, karena kamu yang berdosa. Enggak, Tuhan kita saja yang tidak ada celah sedikit pun dalam hidupnya, mengosongkan dirinya. Dan hari ini dia berkata pada kita, kalau mau sehati, jadilah pribadi, jadilah istri, suami, anak-anak, mengosongkan diri. Jangan menuntut, kosongkan dirimu suamiku. Kamu yang harus berubah suamiku, anakku kamu harus berubah, orang tuaku harus engkau yang berubah. Tidak, Yesus mengajar kita, kosongkan diri kita sendiri. Jangan mengosongkan orang lain. Kenapa di tempat ini kita selalu kalau firman Tuhan hari Minggu misalnya hari ini berbicara tentang sehati, ya kan? Berbicara tentang sehati. Lalu kalau ada Senin ada kaum pria atau kaum bapak masih bicara sehati juga. Selasa ada komsel bicara sehati juga. Kamis, Rabu, Jumat, Sabtu sepanjang kita ibadah khotbahnya nggak ganti. Kenapa? Bukan karena gembala saudara malas buat khotbah, terlalu sibuk, enggak. Sebenarnya kenapa kita buat itu hari Minggu? Supaya kita bersama-sama sepanjang minggu ini belajar Bapak Ibu. Sehati itu bagaimana? Sudah kulakukan belum? Hari Senin ditanya di kaum ibu atau kaum pria. Lalu Selasa ditanya lagi, Rabu ditanya lagi, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau hari Minggu bicara sehati, Senin ibadah perpuluhan temanya, Rabu ibadah berbicara mengampuni, Kamis ibadah berbicara tentang apalagi firman Tuhan ya, jangan mencuri. Yang ada kita cuman mendengar, nggak melakukan, cuman kita dengar, oh iya dengar, nggak ada waktu untuk melakukan. Kita diberi oleh Tuhan kesempatan sepanjang minggu ini supaya sama-sama kita belajar. Sudah lakukan belum? Sudah lakukan belum? Saya pikir orang yang rendah hati dan mau mengosongkan diri adalah orang yang siap untuk lakukan firman Tuhan. Dia dengar dan kemudian dia introspeksi dirinya dan kemudian dia lakukan dalam hidupnya. Orang yang rendah hati dan mengosongkan diri adalah orang yang mau dengar firman. Senin diulang lagi, Selasa diulang lagi, Rabu diulang lagi. Supaya benar-benar firman Tuhan itu tidak berlalu lewat begitu saja. Tapi semuanya bisa kita kerjakan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, hanya Tuhan yang mampu mengubah hati. Hatiku hanya Tuhan yang mampu ubah. Manusia tak sanggup ubah hatiku. Hati itu pun hanya Tuhan yang sanggup ubah. Kalau hari ini kita merasa bahwa di dalam hidup kita sering sekali kepentingan kita saja yang mau didulukan. Sering sekali kita ini tinggi hati, sulit untuk ditegur. Atau sering sekali dalam hidup ini kita mau orang yang dikosongkan bukan kita. Hari ini datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, minta Dia mengubah hati kita, minta Dia mengubah hidup kita. Karena saya percaya seperti di awal tadi saya tanya, siapa yang rindu keluarganya diberkati? Semua rindu berkat-berkat tercurah di tengah keluarga kita. Saya mau baca ayat yang terakhir, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik
yang di atas kepala meleleh ke janggut. Jadi minyak itu kalau ada minyak yang baik di atas kepala Bapak Ibu, dia nggak akan berhenti di sini, pasti turun kalau minyak yang baik. Kecuali kalau minyak yang zaman dulu itu yang keras, tamakan PJ, baci bagi batu ya, nah, itu nggak baik minyaknya. Itu kan minyak apalah namanya kok dulu, minyak tualah, adim barai namanya. Di sini nggak turun-turun. Tapi kalau minyak yang baik, berkat itu pasti akan seperti minyak yang turun meleleh ke janggut. Tidak hanya di sini, turun ke jubah, turun ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi gunungnya nggak cuma satu ya. Embun dari gunung Hermon turun ke gunung-gunung yang di bawahnya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dari ayat 1 kita belajar, ke rumah yang rukun, pada komsel yang rukun, pada jemaat yang rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkat, dan berkat itu pasti akan turun dari atas sampai bawah, turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Kita rindu semua keluarga kita diberkati, amin. Amin. Hari ini satu kunci firman Tuhan, ayo kita sehati. Sehat itu perlu hati-hati, ya. Sehati dalam rumah tangga, supaya sehati yang pertama, jangan selalu kepentinganku yang kuutamakan. Aku harus melihat juga kepentingan suamiku. Aku mau beli baju baru, asal ada berkat baju baru, bajuku itu contoh ya. Mauku, mobilku, handphoneku, apalagi kepentinganku, itu buat ribut. Yang kedua, ayo kita semua rendah hati. Kalau ada salah ditegur, siap ditegur. Kemudian yang ketiga, jangan berusaha mengosongkan orang, tapi kosongkanlah diri kita. Jangan berusaha bilang, ini mamaku ini yang gak baik, bapakku ini yang gak baik, atau anakku ini yang gak baik, suamiku, istriku yang gak baik. Tidak, berusaha untuk kosongkan diri, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kunci yang Tuhan kasih bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga kita. Apa yang Tuhan sudah berkati, kiranya diberkati untuk selama-lamanya. Amin.